energi positif dari doa di sekitar kita ini juga mempengaruhi mengerucutnya energi kesembuhan, Pak. Ini penting. Maka dalam pengalaman juga saya punya teman saya share semua. Mohon doanya, mohon doanya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, satu tekad, satu hati, kita bisa. Loh, ada bisa Pak ya? Bisa, saya sudah biasa olahraga soalnya. Oh gitu. Baik, di video kali ini kita akan membahas ya hubungannya dengan PJOK juga, jasmani juga, yaitu tentang COVID-19. Karena COVID-19 saya tidak berani membuka masker karena narasumber kita pada pagi hari ini adalah salah satu penyintas dari COVID-19. Penyintas itu Pak? Penyintas itu orang yang sudah terkena, pernah terjangkit dan sembuh. Tapi jenengan sudah pernah terjangkit apa belum Pak ini? Tapi kita kenalkan dulu, nama beliau adalah Bapak Adib Jauhari. Nah ini sebagai juga rekan guru kami, yaitu guru BK di SMP Negeri 1 Sroge. Nah ini salam dulu Pak. Oke, salam olahraga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semuanya. Ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, Bapak Indro Wahyudi, bahwa saya pernah dinyatakan apa tadi istilahnya? Penyintas. Pak. Penyintas. Anda pernah terkena atau gimana Pak? Sebenarnya gini Pak, Ya. saya itu bukan terjangkit, enggak. Justru saya yang mendampingi orang-orang yang kena COVID-19 itu. Soalnya saya berpikir bahwa ketika orang sudah dinyatakan dia itu reaktif, kemudian dia itu kemudian mendapatkan perawatan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, itu jarang yang peduli begitu. Malah melarikan diri Pak. Ya. Takut semuanya, takut, gitu loh. Gitu. Maka saya tergerak untuk bagaimana sih mensupport gitu. Kebetulan mbak saya, kakak saya tuh kena semuanya. Begitu. Berapa Pak? 3 semuanya. 3 ekor Pak. Tiga orang. 3 orang ya. Kena semuanya itu. Oh gitu. Alhamdulillah sembuh semuanya ini. Sembuh semuanya. Nah, ada tip-tipnya itu. Oh gitu. Nah ini benarkah yang rumor yang beredar Pak bahwa COVID itu bisa membunuh seseorang Pak gitu Pak? Iya. Bisa Pak. Berbahaya berarti Pak penyakit. Jangankan COVID ya. Iya Pak. Anda flu biasa saja bisa terbunuh, bisa mati itu. Caranya gimana itu Pak? Ya makanya kembali lagi istilahnya itu adalah di bawah Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan imun ya, daya kekebalan ya. Kalau dalam tubuh kita mungkin kita kenal dengan leukosit, sel darah putih yang berfungsi untuk melawan kuman, itu salah satunya kan begitu. Nah, ini penting sekali. Ini modal utama yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Pak, gitu loh. Makanya kita harus bisa mengaktifkan itu gitu. Jadi gini Pak, intinya mungkin Bapak bisa menceritakan ciri-ciri Mbak atau Mas Anda yang sudah terkena COVID itu cirinya bagaimana, kemudian bagaimana cara mengatasinya, terutama kan Anda dari sisi psikologis. Iya. Kalau sisi medis kan kita serahkan kepada dokter. Bagaimana Pak itu? Untuk secara umum ciri-cirinya seperti saya lihat di gejala atau keluhan-keluhan orang sakit biasa ya, kayak misalkan badan lemas, terus panas badan meningkat kan begitu ya. Kemudian yang kalau pada COVID kan yang pada stadium tertentu mengalami hilangnya. Ada stadiumnya gitu. Ada stadiumnya. Sama seperti cancer itu iya, kanker ya. Pada stadium istilahnya gitu ya. Iya. Dalam dunia medis ya. Itu dia kehilangan apa itu? Nggak bisa itu cuma orang sudah tahu begitu. Nah, cuman yang menjadi sorotan saya ada seperti ini. Ada beberapa orang yang dia itu reaktif atau bisa juga COVID, tapi dia kondisi badan masih oke, dalam arti mungkin usia masih muda ya. Dia bisa dengan cepat dan mudah untuk melawan COVID. Tapi bagi orang-orang yang lemah, kemudian punya penyakit bawaan, itu akan menjadi berat untuk melakukan perlawanan itu loh Pak. Iya. Gitu. Jadi menurut saya, tips saya adalah nomor 1. Yang paling penting adalah kita harus bisa mengaktifasi daya tahan tubuh kita itu melalui, kalau saya kan dari sisi psikologis gitu ya, betul. dari sisi medis kan dokter. Kalau medis dokter, kalau sisi olahraga Pak Indro kan begitu. Betul. Kalau nomor 1 menurut saya adalah
mental kita harus kita direct, arahkan dengan persepsi bahwa COVID itu bisa disembuhkan satu. Iya. Nggak perlu takut yang berlebihan. Ini saya garis bawah ini ya, takut yang berlebihan. Biasanya kan kalau sudah kena COVID, wah keluarganya terus dikucilkan. drop langsung Pak. Terus penderita sendiri akan drop. Ya. Bayangan-bayangan mau mati, meninggal, Iya. wah Malaikat maut dikubur, datang gitu, Pak, ya. Malaikat maut itu mengerikan betul, Terus dia mengerikan. sendakep perasaan Nggak bisa bayangkan Iya. sendakep, kemudian digotong pakai, nggak ada yang apa nyelawat, nggak ada yang nalilin kan Pakai repot. protokol kesehatan Takut semua. dipeteni sih. Peteni, Iya. ya, Peti masih masukkan peti, Pak. peti, Ya. gitu. Nah, yang penting nomor satu Pak ya, Iya. takut yang berlebihan itu harus kita hilangkan, dan itu ada Betul. caranya Pak. Ada caranya, Pak. Jangan Ya? jangan semata-mata kamu nggak boleh takut, tapi kita nggak tahu tekniknya mengeluarkannya. Ini yang saya Nah, akan share. ini sangat Ini yang penting penting sekali di sini nih. Pemirsa, bagaimana teknik untuk mengatasi ketakutan ini? Ya, tekniknya bagaimana, Pak? Tekniknya gampang Pak ya. Saya Nggak- penisirin loh, Pak, ini, Pak. kepenisirin Pak. Itu yang sangat Penasaran. Penasaran kan, biar ini sangat penasaran sekali nih, Iya, Pak. penasaran. Gampang sekali Pak. Ini saya share ke teman-teman semuanya dan bisa di. Dan ini sudah terbukti manjur, Pak. Terbukti 3 sekali. orang sembuh semuanya ya. Iya, testimonialnya Pemirsa, banyak. 3 orang, Mbak 2 dan Masnya 1 sembuh semuanya. Semua. Dengan metode Pak Atip ini. Caranya gampang Pak. Iya, Yang Pak. paling mudah adalah nomor 1. Ini teknik tadi beberapa kumpulan teknik saya gabungan jadi satu ini Pak. Itu bukunya ada, Pak. Itu. Ada banyak. Ya, cuman kalau Berarti saya Anda bukan ngarang sendiri, Pak. ya enggak berdasarkan- lah, ada dasar ilmiah dan pengalaman, Pak. pengalaman, praktisi juga. Iya. Sekarang seperti ini. Kita membayangkan rasa takutnya munculkan dulu. Nah, rasa takut mah ya, dimunculkan kan, dulu. misalkan takut, wah bayangan saya nanti kalau Mati, saya ya. COVID ya, Saya mau COVID, digotong saya itu kan mati, takut. ya. Takut. Bayangin dulu. Dibayangin dulu ketakutannya, dimunculkan dulu. Iya, iya. Kalau sudah, pegang dadanya. Ya, Dadanya sendiri, Pak. dadanya sendiri, masa dadanya tetangga kami nanti malah dimarahi sama orang lain ya gitu. Setelah dipegang, kemudian ucapkan sugesti ini, penting sekali. Ini yang penting. Ya Allah, Ini ya, mic-nya mungkin didekatkan, Iya. Bapak bisa ini. ya Allah. Ya Allah. Ada perasaan ya? Kita langsung praktek nih. Iya, ya. Ya Allah, Ya Allah, walaupun saya walaupun saya sakit sakit COVID-19, COVID-19, saya menerima dengan ikhlas saya menerima dengan ikhlas dan saya serahkan dan saya serahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. ya Allah. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ulangi sebanyak-banyaknya. Nah, Kok sebanyak-banyaknya kenapa? Ada pertanyaan aja. Ntar, Pak, Hah? saya saat dia aja enggak hafal atau nanti kita Ada, gampang. saya tulis di sini aja ya. Ya, pemirsa nanti bisa lihat di sebelah Itu belakang ada kita. itu. Nanti logikanya seperti ini. Iya. Kenapa kok dimunculkan? Itu alam bawah sadar itu dimunculin, ya. Ada, Pak, alam Ada. selain alam nyata, alam barzah juga ada alam bawah Jalan sadar. itu besok ya kan nggak tahu ya. Ini alam bawah sadar. Ini alam bawah sadar ya, Iya. tidur, mimpi Wah, itu alam menarik bawah sekali. sadar. Ya. Itu dimunculkan. Kenapa dimunculkan? Kita mau fokus yang mau dikeluarin itu ketakutannya. Kemudian kenapa berserah diri? Karena kalau pada posisi orang berserah diri itu posisi zero mind. Wes pasrah, harus dibatani, harus mati, Zero harus itu nol ya, main zero, apa? main pikiran di nol Oh, kan, pikiran zero di mind nol istilah, kan, ya. ya. Pasrah. Oh, pasrah itu artinya nol, wis nol. Wah, pokoknya terserah Allah nanti mau. Orang wis pasrah, jadi mau gimana mau pasrah. Nah, saat zero mind itulah nanti dan saya serahkan kata-kata tadi kan, dan Iya. saya serahkan kebalikannya. Tadi yang pertama kan walaupun saya, Walaupun saya, betul. Ah. kebalikannya harapan yang diinginkan. Oh, gitu. Walaupun saya sakit, kemudian saya serahkan kesembuhannya padamu. Misalkan kok lagi cemas, berarti kata-katanya juga ya Allah, walaupun saya cemas, saya menerima dengan ikhlas. Intinya Heeh. ketakutan itu dimunculkan, Dimunculkan. kemudian kita menerima dengan ikhlas. Menerima dengan ikhlas dan menyerahkan Nah, kesembuhannya dan kepada menyerahkan. itu intinya. Gak banyak orang yang tahu. Hanya itu, Pak ya. Hanya diulangi sebanyak mungkin. Nanti rasakan sensasinya. Loh, saya tadi mengucapkan pertama kali aja Dedek loh. bulu kuduk saya terus merinding loh. Kayak Jemborok ada, sih. kayak ada Iya, jemborok gitu. semborok semua loh, Pak, Rahasianya saya di tadi. situ. Oh. Itu kalau jenengan ngalami betul itu malah nggak terima jemborok. Nangis-nangis toh, Pak. Langsung nangis. Oh, saya sehat ini aja Ya, jemborok iya, apalagi kan. yang langsung ke Nah, itu penting sekali. Pemirsa, jadi satu, ketakutan dalam pikiran itu hilang. Logikanya, semakin kita tenang, ya, pikiran kita tenang, maka tubuh akan maksimal, optimal untuk memproduksi antibody. antibody. Oh, makanya kadang kita cemas, mah
asam lambung juga meningkat. Makanya Penyakit kemarin banyak. Apalagi jantung Pak ya, Nah. kalau was-was kan detaknya duk 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 Yang gitu. terjadi ke malah langsung madek bos. Debes itu apa? Iya, betul madek itu yang langsung gelebak. Kan sudah Innalillahi. tidur. Oh, ini Banyak yang terjadi seperti itu. Makanya ini penting sekali Pak. Ini di dunia, di nasional belum ada Pak. Belum ada. Ini Baru hanya kali ini khusus dan untuk- 3 orang berhasil Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ini teknik ini berhasil mungkin panjenengan bisa diundang ke rumah sakit terus loh Pak untuk Wah ya saya Pak, menjadi nanti ya tim ahli. teman-teman yang sakit itu saya belin semua, saya kasih motivasi begini. Ada tip-tip pengalaman ya, termasuk penggunaan kayu putih ya kan, Iya. di masker. Iya. Logikanya ya menyegarkan itu, dan itu betul gitu. Pengalaman kita saya. fresh, kita Saya kan- nggak melegitimate tapi itu menjadi pengalaman. Sama minuman. Saya coba juga, walaupun tidak saya terjadi, tapi saya coba juga. Ternyata enak juga, melegakan. Kemudian ada beberapa pengalaman ya. Soalnya kenapa? Saya pas nungguin di rumah sakit itu yang warung kan saya sedih pada waktu, nggak ngerti piye dah. Saya dibilangin sama warungnya, "Gak usah sedih Mas, aku sudah mari kok." Bilang, "Iku loh Mas, apa tae dikasih tatas kayu Saya sudah putih." mencoba setiap hari Pak. Setiap Aku sudah mari loh. Saya kan semangatan gitu. minum teh hangat, saya tetesi Seger minyak kayu putih. Malah kemarin salah ya Pak. apanya? Saya netesnya minyak tawon. Karena panas sekali. Tiga tetes Nggak, aja panas, jangan. Pak. Enggak usah Nggak takut kayak keracunan, gitu. enggak usah berlebihan. Itu kenyataan ini kita bicara seperti ini kan dari pengalaman-pengalaman. Betul. Ya, kalau mau dikaji secara medis ya nanti silakan dikaji kan begitu. Apalagi sekarang Tapi vaksin pengalaman sudah gitu. ada Pak ya. Vaksin sudah ada. Sudah. Terus satu lagi nih pengalaman ya, setelah ditetesi masker ini, Iya. kemudian tehnya itu, kemarin temannya Bapak yang Mbak Undes itu juga Iya, kemarin sekarang saya alhamdulillah, ya kan? ada anak buah saya, Oh, murid oh. saya yang saya laporkan dengan itu. Sekarang sudah bisa perkembangannya merasakan lagi, dia membaik. Kemudian gitu. ada satu lagi tip yang benarnya saya dapat informasi dan kita praktekkan, namanya orang sakit itu kan mau sembuh kan. sekarang? Tirakatnya Oh, bermacam-macam tirakat, Pak ya, begitu. medis juga. Salah satunya adalah kita membuat sebuah minuman itu dari air kelapa, degan itu loh ya. Kemudian satu gelas, kemudian diberikan jeruk nipis itu ya, diparut gitu, terus diperes gitu. Ditambah air Madu nggak? madu, Madu, ya. kemudian garam. Garamnya ya sedikit aja gitu. Saya kemarin kan dapat info Itu dari ya? garam Himalaya itu, saya pesan 1 kilo Pak. Iya itu, apalagi garamnya garam dari India, iya kan, lebih bagus. Himalaya, betul. Iya itu. Nah jadi seperti itu, Pak, pengalaman saya. Alhamdulillah, saudara-saudara saya sembuh, alhamdulillah. Padahal sempat drop juga ya katanya sudah Pak. drop, Itu kalau orang lain mungkin sudah bablas loh Pak. bablas, banyak yang mengira kan kemarin bablas. Usia saudara Terus, jenengan kan di atas 4 Dia punya bawaan juga, gula darahnya tinggi, kemarin gitu. itu juga ada stroke ringan juga katanya. Ada stroke ringan, gula darah. Iya. Tapi biasanya kan yang Kalau meninggal ngomong aja udah nggak bisa itu. penyakit Makan itu muntah. Ulah. Terus gimana bang orang itu, iya kan? Makan muntah. Kita bawa ke rumah sakit. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Ini penting sekali. Jangan punya persepsi negatif tentang rumah sakit. Yang rumah sakit terus Rumah di-COVID, sakit sudah gitu. semaksimal mungkin. Iya. Oh, Saya gitu, tahu Pak. betul. Gitu, sudah semaksimal mungkin untuk membahayakan. Nggak doyan makan diimpus, ya kan? Kadang kan Dikasih gini Pak, vitamin. ada orang takut, wah aku sudah nggak punya merasa sulit, membawa sulit. Aku kok kayak kalau di rumah sakit terus langsung di COVID terus Enggak, diisolasi itu yang malah terjadi salah susah paham, itu semua. salah paham. Jadi orang bilang loh, kemarin saya ditelepon itu. Halo Pak Adip, iya gimana? Mbaknya gimana? Di rumah sakit, waduh, ini nyoro Pak. Ya, mulai pedih loh, saya ya kaget juga. Itu yang nelpon tetangga ya? Tetangga dia yang merasa punya istri sudah sembuh. Kudune anu ya Pak, kok omahe kasih teh, kasih kayu putih begitu. Iya. Ya saya ambil itunya saja, kayu putihnya saja. Tapi di rumah sakit, daripada di rumah nggak makan malah bahaya, Malah ya kan? bahaya, Pak. Kan Gitu di sana loh yang juga terjadi. diinfus. Udah percaya aja sama rumah sakit. Nggak ada ceritanya kok Rumah sakit sembuh mateni gitu. enggak, orang-orang beriman, saudara-saudara kita yang beriman, dokter-dokter yang beriman, kita ucapkan Jadi, terima dalam kasih. kesempatan ini Anda mengucapkan terima kasih juga kepada petugas medis yang Terima kasih kepada petugas medis, teman-teman saudara semuanya, teman-teman saudara-saudara medis di Rumah Sakit Dr. Sutrasno. Terima kasih atas pelayannya. Sutrasno mana itu Pak? Ini ditonton se-Indonesia loh Pak. Rembang, Pak. Kabupaten Rembang. Kabupaten Pak, ya? Rembang, Iya. luar biasa. Serius banget dan betul-betul apa ya? Sungguh-sungguh gitu loh menangani, nggak main-main gitu. Kemudian teman-teman yang ini yang penting juga, teman-teman yang sudah ikut mensupport doa, energi positif dari doa di sekitar kita ini juga mempengaruhi Itu, Pak. mengerucutnya energi kesembuhan, Pak. Ini penting. Maka dalam pengalaman juga
Saya punya teman saya share semua. Mohon doanya, mohon doanya, mohon doanya. Sebanyak-banyaknya. Di antaranya sekian teman-teman kita itu mungkin ada yang diijabahi itu loh Pak, penting sekali. Memang Dan harus ini yang menarik ini ketika Anda kemarin mengantar Mbak Anda kan satu mobil, otomatis ketika Covid kan Anda juga sebagai orang yang terdekat. Kontak kan, erat. Kontak erat kan mesti ya 90% kan kena. Anda sampai sekarang sehat-sehat juga. Saya di rumah berarti kegiatan Anda di samping tadi proses isolasi mandiri Pak ya di rumah. Kemudian yang kedua sering tadi yang psikologis tadi. psikologis mengeluarkan ketakutan. Kemudian minuman tadi Kayu herbal. putih. Kemudian kok Anda ketika saya telepon kok tidak pakai baju itu untuk apa? Oh, saya melakukan penyerapan energi matahari itu. Oh, jadi berjemur ya? Berjemur iya, dan iya. aktivitas Kayak kalau berjemur total, Pak. Oh, gitu. Ya kemarin telepon saya belujat tuh saya itu. Iya. Boleh ya itu sudah Plus olahraga juga. olahraga, Pak, ya senam-senam ringan ya. Jadi tidak hanya duduk tengok-tengok terus sembuh enggak, Aktif tapi gitu. aktif. Usahalah kita. Jadi jangan meremehkan Covid itu ya. Kenyataannya yang udah yang meninggal ya banyak, iya kan? Intinya juga jangan meremehkan. Jangan ketakutan meremehkan sekali. loh. Ini bukan main-main. Tapi juga jangan terlalu takut yang berlebihan. Kalau takut yang berlebihan kita harus tahu tekniknya. Kalau ada sesuatu jangan diremehkan dengan cara apa? Mawas diri. Oh gitu Pak. Ini Plus saja. ini Pak ya untuk mencegah Covid juga ada yang sudah kita lakukan ada 4M. 4M. Ya, yang pertama apa Pak? Ini memakai masker. Dari atas memakai masker. Soalnya ini dari pintu masuk pertama. Oh gitu. Harus ditutup. Masker ya. Ya kan? Kemudian yang kedua ini Ke bawah kan? Tangan. Soalnya kenapa? Ini sering kita nyentuh-nyentuh. oh gitu. Ah. Berarti mencuci Jadi aset-aset tangan, yang Pak. dia tertularnya itu harus di blok dulu. Kemudian yang ketiga Pak kita ini Pak kayaknya menjaga jarak. menjaga jarak ya minimal Soalnya 1 meter berarti ya. Kita sudah pakai masker, sudah Iya. cuci tangan, tapi kalau Ada gerak. takut-takutan ya bisa tertular ya, Pak. Ya, menjaga jarak. Jarak Kemudian lah, yang minimal ketiga, 1 tahun. yang terakhir apa Pak? Yang 4 ya. Menjauhi Menghindari, kerumunan. ya, menjauhi kerumunan. Soalnya Jadi- di antara beberapa orang itu mungkin ada yang OTG atau yang karena kita nggak tahu. Dan artinya kalau kita masuk ke kerumunan, tingkat kontrol kita, kewaspadaan kita saya yakin malah melemah. Lebih baik Anda menjauh. Jadi menarik sekali pemirsa kalau kita lanjutkan ngobrol dengan Bapak Adib Jauhri sehari semalam saya yakin kok tidak cukup. Iya. Pak. Maka penting loh Pak ini. Ya kita cukupi sekarang. Terima kasih atas infonya Bapak. Semoga ini tingkat kesembuhan dan Kita doakan. kita doakan makin meningkat dengan adanya tadi Pak video tips dari Iya. Bapak Adib Jauhri dan Oh ada satu lagi Pak. oh mau saya tutup ada lagi Pak? Jangan saat ini penting juga Pak. Apa Pak? Dukungan dari keluarga itu penting Pak. Oh iya. Soalnya maaf ya, kalau kita diisolasi di rumah sakit pengalaman ya, itu keluarga kan nggak mengunjungi ya. Betul. Jadi sendirian Pak di kerangkeng di sana, di kamar sendirian. Tapi sekarang kan ada canggih Pak, sudah lewat HP video call kan bisa Pak. Iya, cuman sekarang kalau video call itu, makanya mbak saya nggak tak kasih WA. Oh gitu. Malah di WA itu isinya innalillahi semuanya, malah takut. Iya Pak. Buka WA isinya Jadi, innalillahi dukungan semuanya. dengan cara apa, Pak? Malah madeg. Hah? Terus dukungan keluarga Saya dengan cara kasih apa? HP poliponik itu yang jadul itu. Jadi dia sudah saja, Mbak, jam Tualet ya, 7 tualet ya. saya terapi. Jam nanti makan siang saya terapi. Malam terapi. Terapinya kayak gitu tadi. Saya pastikan saya Dengan tuntun, suara memastikan. saja ya, voice call. Sempat juga Mbak saya di hari keberapa itu ngedrop nggak doyan makan lagi. Ketika saya tanya apa? Kamar di sampingnya itu meninggal dunia. Kamarnya apa? Ya samping bangsa kayak sebelahnya? gini ya, kayak Iya. gini saya Mbak Anis gitu. Ini temannya saya masih hidup, yang ini meninggal. Itu ada. Jangan saya Pak yang sana. Ya, aja, Pak. maksudnya kamar sampingnya kan orang kamar takut. apa satu ruangan Pak? Itu, Satu Pak? ruangan itu ada dua gitu loh. Saya ini masih hidup. Teman sekamar ya. Teman sekamar. Ya sini deh. Jangan saya Pak yang sana Sakaratul saya meninggal ya. sakaratul Nah, maut. itu ya. Kan menakutkan. Wah, saya sendiri jangankan Makanya Pak, support terus. malamnya Nah, intinya support terus dari keluarga. Terus kalau di rumah sakit Rembang itu ya, pagi itu pihak keluarga boleh ngirim tapi nggak boleh yang panas-panas misalkan ya jeruk atau nasi apa lah gitu, ngirim nanti dititipkan nanti pihak keamanan Pak Kantip nanti diantarkan gitu. Siang diantarkan lagi, malam diantarkan lagi. Nah di Barno ya kasihan Nak di sana sendirian gak ada yang ngirim. Jadi perlu dukungan dari keluarga dan teman, itu penting. Terima kasih. Itu saja dan kami cukupi waktu cukup saja Pak ya. Cukup, Nanti ya. kita video berikutnya dengan Bapak Adib Jauhri dan itulah tip dari video kali ini sangat
sangat bermakna atau sangat bermanfaat Benar-benar sekali. bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.